Kok belum mandi nih? Lo kira kita udah? Oh, besok pagi gimana? Iya, sama-sama. Aku masuk, besok aku pulang ke Jakarta. Karena bikin kamu gak... Hai teman-teman, kembali lagi dengan Erni bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu film romantis Indonesia yang sangat menguras air mata dan pastinya bagus banget. Film ini berjudul Heart to Heart. Film ini disutradarai oleh Nayato Fionaula dan diperankan oleh Alif Ali sebagai Pandu dan Irish Bella sebagai Indah. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang rela meninggalkan dan memberikan segalanya demi merawat kekasihnya yang buta dan bisu. Bagaimana perjuangan laki-laki ini dalam merawat kekasihnya? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Cerita dibuka dengan adegan pasca operasi mata seorang wanita. Dan cerita berlanjut di kehidupan seorang remaja bernama Pandu. Dia dan temannya pergi ke sebuah danau untuk bermain. Di danau itu mereka bertemu seorang wanita yang sangat cantik. Dan mereka pergi untuk mengikuti wanita itu sampai di rumahnya. Malam harinya, Pandu diam-diam datang ke rumah wanita itu dan menemuinya. Pandu mengajak wanita itu untuk pergi jalan-jalan ke hutan. Dan wanita itu berjanji untuk ikut dengannya besok pagi. Keesokan harinya, Pandu menunggu wanita itu di tepi danau. Dan mereka menghabiskan waktu berdua bersama. Diketahui wanita itu ternyata bernama Indah. Mereka pergi berdua hingga malam hari dan harus berpisah di malam itu. Besok paginya mereka bertemu lagi dan Indah bercerita jika dia akan kembali ke Jakarta besok. Pandu pun bercerita bahwa dia akan ke Jakarta untuk sekolah. Indah berusaha bertanya tentang sekolah baru Pandu. Tapi Pandu tidak mau mengatakan dan berkata jika jodoh mereka akan bertemu lagi. Mereka berdua menghabiskan waktu hingga larut malam. Sampainya di rumah, ternyata Indah sudah dicari oleh ayah dan warga yang lain. Hari ini Indah kembali ke sekolah. Dia memiliki kekasih yang bernama Raymond. Tapi Indah tidak terlalu peduli dengannya. Ada salah satu murid yang menarik perhatian, dan seluruh murid berkumpul untuk melihatnya. Di sana Indah melihat Pandu ada di sekolah ini. Begitupun sebaliknya. Indah berusaha mencari Pandu untuk menemuinya. Dan akhirnya mereka bertemu. Pandu merasa cemburu melihat Indah bersama Raymond. Dan tiba-tiba Raymond datang dan Pandu pun pergi. Di Jakarta, Pandu hidup bersama budenya. Pandu sangat menikmati kehidupannya di Jakarta. Raymond terus mengawasi Pandu karena dia dekat dengan Indah. Sampai akhirnya mereka saling bertengkar. Lu anak kampung, lu gak usah belagu ya sih. Woi, awas lu ya. Malam ini Indah dan teman-temannya pergi ke acara pesta salah satu temannya. Di sana Pandu juga datang. Pandu berusaha mencari Indah untuk menghabiskan waktu bersama. Ketika mereka bertemu, Raymond tiba-tiba datang dan menggoda Indah. Hal itu membuat Indah marah. Indah memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya, hal naas harus terjadi. Indah ditabrak mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, Indah harus kehilangan penglihatan dan bisu. Indah dibawa orang tuanya ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Selama Indah pergi, Pandu dan teman-temannya merasa sangat kehilangan. Pandu berusaha mencari Indah dengan datang ke rumahnya, tapi Indah belum juga pulang. Selang berapa lama, Indah pulang. Indah mulai menjalani kehidupannya yang suram.
Indah sangat tertekan atas kondisinya saat ini. Kakak Indah yang bernama Clara datang untuk menjaga adiknya. Indah sangat senang karena kakaknya telah pulang. Dan Clara sangat sedih atas kondisi adiknya saat ini. Raymond memberi kabar kepada Pandu jika Indah sudah pulang. Dan dia menyerah menghadapi kondisi Indah saat ini. Clara mengatakan pada ibunya bahwa Indah saat ini sudah bukan boneka mamanya lagi. Karena saat ini Indah harus bisa menjalani kehidupannya sendiri dan mereka mulai bertengkar. Mereka berdebat karena hal itu. Clara memaksa Indah untuk mulai belajar hidup dalam kondisi ini. Namun Indah justru marah atas sikap kakaknya. Clara berusaha mencarikan suasana dengan membahas tentang Raymond. Sayangnya Indah makin marah dan dia membanting foto mamanya. Clara sangat marah atas sikap mamanya yang memaksa Indah untuk pacaran dengan Raymond. Dan lagi-lagi mereka bertengkar. Indah berusaha menyampaikan pesan ke kakaknya bahwa dia ingin pergi ke villa sendiri. Teman Indah datang ke villa untuk menemani Indah di sana. Indah menghabiskan waktu berdua bersama temannya di villa itu. Pandu yang mengetahui Indah ada di villa memutuskan untuk pulang ke rumah. Pandu menunggu Indah di tepi danau. Indah yang mengetahui kehadiran Pandu sangat marah dan Pandu berusaha menenangkannya. Pandu pergi dari rumah dan bermalam di depan rumah Indah. Hari ini, Pandu dan teman-temannya datang ke rumah Indah untuk menghiburnya. Mereka menghabiskan waktu bersama dan hubungan Pandu dengan Indah semakin dekat. Pandu mengatakan bahwa sejak dia bertemu Indah, dia merasakan yang namanya cinta. Dan dia akan menjaga Indah sampai dia mati. Teman Indah melihat Pandu keluar rumah dan merasa kesakitan. Dia bertanya pada Pandu, "Kamu sakit apa?" Dan ternyata selama ini Pandu menderita sakit jantung sejak kecil. Temannya bercerita tentang penyakit Pandu kepada Indah. Indah yang khawatir, panik dan keluar rumah tanpa tahu dia harus kemana. Indah berusaha keluar rumah dan pergi untuk menemui Pandu. Indah sangat khawatir atas kondisi Pandu saat ini. Akhir-akhir ini mereka banyak menghabiskan waktu berdua. Tak lama Indah mendapat kabar dari kakaknya jika orang tua mereka telah bercerai. Mengetahui kabar itu, Indah pergi dari rumah dan berusaha mengakhiri hidupnya dengan terjun dari tebing. Pandu berusaha membujuk dan menahan Indah agar tidak melakukan hal itu. Dalam perjalanan pulang, Pandu terus saja batuk. Dan tiba-tiba dia jatuh. Indah yang mengetahui Pandu jatuh berusaha memeluknya dan berteriak. Sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan suara lagi. Dan Pandu meninggal. Pandu memberikan matanya kepada Indah agar Indah dapat melihat betapa besar cintanya pada Indah. Dan film pun selesai. Film ini benar-benar menguras air mata banget ya. Kalian wajib nonton film ini secara langsung. Karena film ini benar-benar keren pada masanya. Oke, sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Sebelumnya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.